ya, um, saya belum mengoreksi semua. Itu pertama ya, saya mau bahas UTS teman-teman. Mungkin beberapa ada yang sudah dapat notice atau notifikasi feedback begitu. Tapi ada beberapa lagi yang kayaknya baru belum 10 deh yang dapat notifikasi feedback. Sisanya memang baru saya kerjakan itu pagi ini, baru saya baca. Jadi yang dapat soal tentang middle pathway sama kebijakan luar negeri perbandingan Jokowi dan SBY itu saya yang koreksi. Yang AUKUS dan diplomasi kesehatan itu nanti Mbak Friska yang mengoreksi. Jadi kami berdua akan mengoreksi ganti-gantian gitu ya. Ada ya saya belum semua, kayaknya mungkin 20 di bawah 15 kayaknya. Yang jelas di bawah 20 lah. Ada teman-teman yang ternyata penugasannya itu tidak mengikuti instruksi dalam silabus. Saya dan Mbak Friska sudah mengingatkan instruksinya di kelas, sudah kami upload juga di Classroom begitu ya, lembar soalnya, dan mohon lembar soal plus jumlah kata plus referensi diminta begitu. Tapi kemudian ada teman-teman yang mengumpulkan itu di bawah ketentuan atau tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi ya nanti kalau teman-teman sudah menerima hasilnya, kalau hasilnya tidak memuaskan, ya coba ya gimana? Coba refleksi ya. Saya kasar bahasa saya, cuma maksudnya saya gini. Ya, why do you expect to get excellent kalau effort Anda aja nggak excellent begitu ya? Jadi ya saya mohon maaf di awal, mungkin kemungkinan besar nanti teman-teman akan mendapatkan penilaian-penilaian yang tidak maksimal. Ya coba dilihat lagi, teman-teman menulis itu 1000 kata nggak? Atau 1200 kata nggak? Ini 1500 kata. 1500 kata nggak? Pakai referensi nggak? Gitu ya. Plagiat nggak? Nah ini yang apa menjadi poinnya. Oke? Tapi selebihnya kayaknya sih ada beberapa, tapi sisanya yang saya koreksi yang kurang dari 15 orang tadi kayaknya sih so far so good sih. Alright. Oke, teman-teman. Jadi Oke. Jadi teman-teman, hari ini kita akan bahas tentang posisi Indonesia di Asia Tenggara, terutama Indonesian centrality in ASEAN. Jadi di kelas-kelas sebelumnya, termasuk di sama Mbak Friska ya, teman-teman pasti sudah mendapatkan insight begitu, bahkan yang cukup mendalam kalau saya boleh bilang begitu, berkaitan dengan Indonesia, peran Indonesia di ASEAN. Oke, mulai dari Presiden Soeharto, kemudian pindah ke era reformasi ya sama Mbak Friska, kemudian pindah ke SBY sama saya, kemudian ke Jokowi sama Mbak Friska. Pasti teman-teman mendapatkan insight yang cukup mendalam terkait peran Indonesia di ASEAN. Oke, I'm pretty sure about that karena saya sudah check out presentasi yang Mbak Friska juga kayaknya udah menyinggung itu begitu. Dan memang kami di awal menyepakati bahwa mendorong itu juga, salah satu poinnya saat mengelaborasi kelas adalah sentralitas Indonesia atau peran Indonesia sekalipun tidak sentral, peran Indonesia di Asia Tenggara atau di ASEAN. Oke, nah hari ini saya coba uraikan itu pendek aja, bukan flashback. Pertama mau menyegarkan, to refresh teman-teman, sebentar.
Um, saya cuma mau dig in sedikit saja berkaitan dengan posisi Indonesia di ASEAN. Kalau yang teman-teman kemarin di pertemuan-pertemuan sebelumnya, mungkin di masing-masing presidensi begitu, teman-teman memahami, mengetahui bahwa posisi atau role of Indonesia atau peran Indonesia itu apa di ASEAN. Tapi kemudian saya di pertemuan ini mau mendalaminya spesifik kepada bahwa Indonesia itu adalah sentral di ASEAN. Oke, jadi bukan sekedar menggali perannya apa di ASEAN, tetapi lebih kepada bahwa Indonesia itu adalah pemain kunci di ASEAN. Oke. So here are things to discuss. Ada 3. Indonesian involvement in ASEAN, role in ASEAN, dan discussion. Discussion kita, teman-teman akan saya minta untuk melakukan role play. Oke. Saya mulai dari si Dewi Fortuna Anwar ini. Di dalam tulisannya Dewi Fortuna Anwar, jadi Dewi Fortuna Anwar ini peneliti ya, peneliti LIPI, orang LIPI. Yes, dia LIPI dari peneliti HI ya, di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Beliau punya argumentasi bahwa Indonesia's restraint plus its substantial contribution to the regional cooperation earn the country respect and recognition of the other members as primus inter pares, of first among equals. Si Dewi Fortuna Anwar itu berargumentasi bahwa Indonesia itu yang pertama, meskipun ASEAN, ya, ASEAN itu kan kita egaliter ya, termasuk seperti regional body lainnya lah, ASEAN, Uni Eropa begitu, kan kita egaliter saja. Tapi kemudian di antara member 10 yang selevel itu, ada satu member yang shine bright like a diamond. Okay? And this member is Indonesia. Itu argumennya Dewi Fortuna Anwar. Argumentasi peneliti lain seperti Donald Weatherby, kemudian Rizal Sukma, Evan Laksmana, orang Indonesia ya, Avery Paul, orang Australia begitu. Mereka itu adalah peneliti yang bersepakat bahwa Indonesia is a natural leader of ASEAN. Indonesia itu adalah pemimpinnya ASEAN atau Asia Tenggara begitu, 10 negara ASEAN. Mas, pemimpinnya kan digilir, chair-nya itu digilir. Iya, itu namanya chair. Oke. Itu pemimpin yang gimana? Secara administrasi begitu ya. Itu pemimpin yang 2 tahun sekali diputar pemimpinnya. Tapi kemudian ada negara yang itu tadi yang saya bilang shining, shimmering, splendid. Oke, itu Indonesia tuh. Dia muncul sebagai negara yang dituakan, oke, yang menjadi kakak yang dihormati. Bagi peneliti-peneliti tersebut, mereka meyakini bahwa Indonesia ini adalah negara yang paling mengayomi negara lainnya. Oke, teman-teman lihat, kita flashback sedikit ke yang Pak Harto katakanlah. Saya sudah sampaikan ya ke teman-teman bahwa bagaimana Presiden Soeharto traveling from Singapore to Kuala Lumpur by car begitu ya, lewat jalur darat begitu instead of pesawat. Ini adalah salah satu cara untuk memperlihatkan bahwa kita ini Indonesia, kami ini yang dituakan, jadi kami ini harus mengayomi adik-adik kami. Okay? Lihat
saya udah share juga ke teman-teman, lihat apa yang terjadi di Manila saat KTT ASEAN di Manila, begitu di Filipina, saat Presiden Aquino naik, chaos terjadi. Cuma Pak Harto yang akhirnya berani, meskipun padahal udah dibisikin, Pak, jangan ke sana. Akhirnya Presiden Soeharto memberanikan diri, untuk ke Filipina. Kemudian diikuti oleh negara lain. Jadi negara lain itu kayak, Indonesia berani, ya udah kita ke sana juga deh gitu. Nah ini kita sedang memperlihatkan bahwa sama adik-adiknya itu harus baik. Ini saya, kakak kalian itu berani. Oke? Teman-teman, get the sense? Do you guys get the point? Right. Pikiran saya agak chaos, jadi saya harus lebih berhati-hati menjelaskannya. Right. How other perceive Indonesia? Kita lihat bagaimana sih orang lain melihat Indonesia. Nanti setelah ini kita lihat bagaimana Indonesia melihat dirinya sendiri. Okay? How other perceive Indonesia. Indonesia was projected as a giant. Okay? As a giant that would dominate the region, specifically Southeast Asia. It was drawn from the assertive behavior of Indonesia, terutama zamannya Pak Soekarno ya, dengan konfrontasi itu. Okay? Therefore, the creation of ASEAN was essential to constrain such development. Jadi poinnya, kita buat ASEAN ini kan ceritanya, Perdana Menteri Luar Negerinya Thailand, kemudian sama Malaysia, sama Singapura, sama Filipina berembuk. Ini Indonesia nih kacau nih, bisa barbar nih dia nih, bisa keluar dari zonanya dia gitu, terutama dalam kekuatan komunis ini cukup ditakuti. Oke, kemudian si empat negara tadi itu mau buat asosiasi. Dilalah Presiden Soekarno-nya lengser, digantikan oleh Presiden Soeharto, yang dimana Presiden Soeharto itu lebih open terhadap politik luar negeri kawasan. Dan ternyata si Presiden Soeharto ini juga agak-agaknya anti komunis. Wah, ini sejalan nih sama usulannya Thailand. Ya udah, saya masuk menjadi 5 negara yang meng-create ASEAN. But the main reason was to contain atau was to constrain a domination of Indonesia in the region kala itu. Oke? Itu orang lain melihat kita. Jadi orang lain melihat kita, negara lain melihat kita, ini Indonesia ini bakal menjadi negara besar dan akan ditakuti. Was a giant. Giant itu tidak hanya besar tapi juga ditakuti. Oke? Menurut Hart and Sidney Jones, dia bilang bahwa Indonesia itu adalah shadow of the future. Ini di masa depan akan ada sebuah negara besar. Ini kalau kata, ini saya menyederhanakan saja ya, biar teman-teman bisa memahami. Akan ada sebuah negara besar. Dan negara besar itu sedang muncul hari ini pelan-pelan. Oke. Nah, hari ini yang muncul itu adalah bayangannya. Baru bayangannya aja, badannya belum kelihatan. Nah, ini Hart dan Jones bilangnya shadow of the future. Jadi Indonesia ini udah kelihatan besar sekarang. Bayangannya itu udah besar. Tapi kita belum lihat wujudnya. Okay? Many also see Indonesia as the leader of ASEAN. Yang tadi saya jelaskan ya. Ada Everypol, Evan Laksmana dari dalam negeri deh. Let's say Everypol, Donald Weatherby, begitu. Nah ini Pak Kun Heng, ini saya nggak tahu, tapi yang jelas dia ini adalah peneliti, bukan politisi ya, bukan politisi. Pak Kun Heng bilangnya begini, Indonesia itu like flying geese, seperti bangau yang terbang, bangau yang terbang itu atau burung-burung yang terbang itu, like flying geese. The lead goose
bangau yang memimpin, kan ada satu tuh pasti. Ya kalau teman-teman pernah nggak sih nonton kartun gitu ya, atau nonton film National Geographic begitu, ada gerombolan burung yang kalau terbang itu membentuk segitiga begini. Nah kan ada satu tuh yang di depan. Nah itu disebut sebagai the lead goose, pemimpinnya. Oke, bangau yang memimpin. The lead goose goes ahead and others follow. Yang belakangnya mengikuti. Yang depan ini belok kanan, semuanya belok kanan. Okay? So it is a matter of how quickly or how slowly the others are flying, and this is very much an ASEAN process. Di saat kita terbang, ada burung yang lambat. Paling belakang, udah paling belakang, lambat lagi. Oke? Okay? Kita nggak bisa 9 burungnya ini jalannya tetap melaju seperti biasa, nggak bisa. Ini akhirnya si ketuanya di depan itu bilang gini, stop, slow down. Stop, slow down. Ada yang ketinggalan satu di belakang. Oke, kita jalannya pelan-pelan aja, jangan laju ya. Oke, kita jalan pelan-pelan. Tapi saat semuanya sudah siap untuk jalannya laju, maka the lead goose-nya yang di depan, yuk kita pacu yuk, bisa yuk gitu. Wah cepat semuanya, right? Okay. Ini yang terjadi di ASEAN. Jadi di ASEAN itu menyesuaikan sekali. Satu jalan lambat, yang lain, teman-teman jangan bertanya, oh kalau gitu Singapura kok bisa melejit sekali yang lainnya? Itu beda case. Maksudnya begini. ASEAN itu tuh tipikal yang gotong royong banget. Kalau ada satu bermasalah dan butuh bantuan, pasti ditolong. Itu intinya. Okay? Bukan berarti yang satu ekonominya melejit gitu ya. Wait a second. Ditanya teman-teman itu, Singapura, Brunei bisa maju, kok ninggalin Vietnam? Nah, itu case-nya berbeda. Maksudnya begini, di saat temannya butuh bantuan, ASEAN itu kalau selama itu tidak mengganggu selama itu tidak mengganggu sovereignty ya, pasti dibantu tanpa diminta begitu. Oke? Kayak penanggulangan terorisme begitu. Akhirnya di mana nih di Filipina, Indonesia ikut. Oke, menanggulangi di sana. Nah, ini menyesuaikan sekali lah kita itu. Oke? I think that the weaker will always be helped by the stronger in ASEAN. Oke, itu argumentasinya Pak Kun Heng ini. Jadi yang lemah pasti ditolong kok. Gimana caranya nggak tahu. This is how Indonesia perceive herself. Gimana sih Indonesia ngelihat dirinya sendiri? Ini saya mengutip apa yang Dewi Fortuna Anwar lihat. Dewi Fortuna Anwar ini peneliti asal Indonesia ya. Yaitu a natural leader. Si Indonesia ini adalah natural leader. 1997 crisis brings domestic turmoil and leave Indonesia no purpose in ASEAN. Tapi ternyata 97. Jadi ternyata tahun 67 sampai tahun 97 katakanlah begitu, Indonesia itu sentral di ASEAN. Okay? Politik luar negeri kita itu bahkan kalau saya boleh katakan itu juga berfokus pada ASEAN sampai tahun 97 ya. Jadi Indonesia itu pengen benar-benar memperlihatkan bahwa dia itu fokus ke ASEAN. Dia fokus ke ASEAN karena dia yang mau memperlihatkan bahwa saya ini mau menjadi kakak Anda gitu ya. Jadi dia merepresentasikan politik luar negeri yang sangat suportif terhadap ASEAN. Tapi kemudian 97 terjadi krisis finansial begitu yang menyebabkan social unrest terjadi di Thailand, Indonesia, Malaysia juga terjadi begitu. Kemudian dari tahun 97
let's say sampai 2003 begitu. Sampai 2002-an lah gitu ya. Sampai 97 sampai 2001, 2002. Krisis itu brings domestic turmoil atau social unrest dalam negeri kita. Terjadi guncangan yang luar biasa lah gitu ya. And leave Indonesia no purpose in ASEAN. Kayak Indonesia tuh kayak apa namanya, kesambet gitu. Jadi dia tuh ada duduk di ruangan bareng orang-orang ASEAN, tapi dia tuh melongok doang. Hah? So what happened? Oke, jadi dia nggak punya arah dan tujuan tahun 97 itu. Oke. However, after recession, Indonesia gave a breakthrough in foreign policy and its its domestic economy. Terutama sejak 2004, Presiden Yudhoyono naik, melejitlah Indonesia kembali di ASEAN. Kenapa Mas 2004? Oke, kenapa 2004? Kok nggak sebelum-sebelumnya? Karena 2000. Oke, saya mau nanya deh, kira-kira kenapa nggak sebelum-sebelumnya? Ada yang bisa bantu saya jawab nggak? Kenapa 2004 baru bisa melejit lagi Indonesianya? Ekonominya Karena hancur, Kak. ada pergantian. Oh, Kenapa, Herdi? Ekonominya nggak stabil serta politiknya masih jadi reformasi, Kak. Politik sama ekonomi masih nggak stabil. Oke, ada yang lain? Tadi ada suara lain kayaknya. Siapa tadi? tadi pertanyaannya kenapa bisa melejit di 2004 kan, Kak? Iya, kenapa nggak sebelumnya? Ya, karena ada pergantian kepemimpinan di mana saat itu fokus dari SBY adalah memperbaiki politik domestik sama berusaha untuk menaikkan proyeksi ekonomi saat itu yang sedang sedang resesi itu tadi. Jadi fokusnya di awal itu saat masa kepemimpinan beliau itu memfokuskan pada menstabilkan politik domestik sama memproyeksikan peningkatan ekonomi. Jadi karena pergantian kepemimpinan itu tadi, Pak. Oke, good. Oke, makasih teman-teman. Jadi kalau pertanyaan kenapa baru 2004 begitu ya Indonesia melejit ekonominya? Kenapa nggak sebelum-sebelumnya gitu kan? 97 sampai 2004, like it takes 7 years begitu. Kenapa nggak sebelum-sebelumnya? Nah, mungkin beberapa jawaban teman-teman itu argumentasinya sudah benar. Gitu. Tapi kalau saya boleh tambahkan, tidak bisa bangkit sebelumnya. Harusnya mungkin 2 tahun, 3 tahun mungkin bisa. Tapi kenapa nggak bisa? 2002 kita itu diterpa oleh terorisme. Kita ini udah mau bangkit sebenarnya. Presiden Megawati itu udah di luar apa ya? Maksudnya gini. Presiden Megawati itu melakukan hal yang menurut saya juga cukup signifikan gitu. Let's say bahkan ikut menjual aset negara begitu, yaitu mungkin semata-mata dalam rangka pelunasan hutang atau mengikuti policy dari IMF begitu. Nah, tapi kemudian masalah baru muncul tahun 2002. Tahun 2000-an itu ya, early 2000, bahwa Indonesia itu dipukul dengan terorisme, maka nggak bisa bangkit cepat, udah mau bangkit turun lagi dia. Sampai pada akhirnya Presiden SBY yang mampu melejitkan itu. Ekonomi kita melejit, baru kita bisa fokus lagi ke ASEAN. Sorry, itu pun juga bukan 2004 langsung melejit, enggak. Kalau nggak salah kayak 2008, 2007 begitu, baru 2007 baru dia, jadi 2004 itu mulai, kalau pesawat itu mulai jalan di runway begitu. Mulai taksi dulu dia 2004, 2005 dia mulai masuk runway, 2006 sudah ngegas begitu, 2007 dia baru terbang pelan-pelan. Oke. Sampai pada akhir-akhir kepemimpinan SBY pesawatnya sudah stable. Right? Ada pertanyaan? Ya, Kak, mau nanya sedikit aja nih, Kak. Kenapa Indonesia itu kan sebagai macan Asia Tenggara, kenapa dia nggak bisa ikut campur dalam urusan kayak di Myanmar atau negara-negara Asia? Apakah sebenarnya dia takut untuk juga negara lain intervensi Indonesia, atau kenapa nggak mau intervensi, Kak? Kenapa nggak mengintervensi? Teman-teman, ASEAN itu punya prinsip yang disebut sebagai prinsip non-intervention.
prinsip ini sudah muncul semenjak deklarasi Bangkok dulu. Jadi prinsip apa sih Mas prinsip non-intervention? Ini adalah prinsip di mana negara-negara ASEAN itu bersepakat untuk tidak saling mencampuri urusan dalam negeri. Loh, kok beda sama Uni Eropa? Uni Eropa aja mau begitu ya, bisa sampai organisasinya bagus begitu. Kita emang nggak mau apa kayak Uni Eropa begitu. Kan emang pada akhirnya ASEAN itu harus mau, negara-negara itu harus mau dicampuri urusannya sama ASEAN. Nggak bisa. Sekalipun Indonesia kakak tertuanya juga nggak bisa. Kenapa? Karena memang prinsip non-intervention itu disepakati. Apa yang melatar belakangi prinsip non-intervention? Prinsip non-intervention ini dilatar belakangi karena semua negara Asia Tenggara kecuali Thailand itu pernah dijajah. Right? Historical memory terhadap penjajahan itu masih melekat di kepala kita. Right? Karena mereka melekat, pemimpin kita itu takut kalau suatu saat kita ditindas oleh negara lain. Jangankan ditindas oleh negara lain, bahkan mungkin ada ketakutan bahwa kita itu akan dikolonialisasi atau dijajah dengan bentuk-bentuk baru atau disebut neokolonialisasi. Kita bentuk ASEAN, kalau kita berikan ASEAN ini legitimasi untuk mengintervensi, maka ini akan mengancam kedaulatan negara kita. Right? Katakanlah, saya bawa kasus Myanmar. Kalau seandainya Indonesia mengintervensi boleh, ASEAN mengintervensi boleh, Indonesia masuk ke sana, Malaysia masuk ke sana, Singapura masuk ke sana, kita buat tim khusus, wah jadi kacau negaranya. Pemimpin negara itu akan bilang, wah ini bentuk penjajahan model baru. Oke, dulu saya dijajahnya mungkin sama Prancis begitu, kemudian sekarang sama tetangga sendiri, sama saudara sendiri. Oke, nah ini yang dimitigasi. Oke, jadi ada prinsip non-intervention ini, kemudian yang menghalangi negara-negara untuk saling mencampuri urusan anggota lainnya. Oke? Right. What are key roles of Indonesia in contemporary Asian development? Kira-kira apa saja peran kunci Indonesia dalam pembangunan ASEAN saat ini, gitu maksud saya. Identify what are key features of Indonesia's leading involvement in ASEAN and how Indonesia takes part on those features. Jadi kira-kira apa sih peran Indonesia di ASEAN hari ini? Gimana? What are key features of Indonesia's leading involvement? Jadi fitur apa sih yang paling mencolok dari keikutsertaan atau keikutsertaan Indonesia di ASEAN? Gitu. Kira-kira apa perkembangan ASEAN yang paling mencolok atau apa prestasi ASEAN yang paling mencolok karena kontribusi Indonesia? Ada yang bisa bantu jawab? What are key roles of Indonesia in contemporary ASEAN development? Kira-kira apa? Permisi, Mas. Yes. Enggak, ini bukan mau jawab pertanyaan, tapi itu yang Masnya enggak urgent kah? Kenapa? Itu apa yang tadi itu Bapaknya enggak urgent, Masnya enggak urgent, ketakutnya enggak apa-apa. Beneran saya urgent gitu. Sambil menunggu waktu, enggak apa-apa. Ini belum waktunya urgent. Nanti akan datang waktunya. Kalau akan datang waktunya saya akan off cam sendiri. Makasih Fikri. Nggak apa-apa. Kita teruskan aja dulu. What are key roles? Kira-kira apa peran penting Indonesia? Yes. Masyarakat MEA. Yes, salah satunya ya, mendorong terciptanya masyarakat MEA berarti masyarakat ekonomi ASEAN. Mendorong MEA atau masyarakat ekonomi ASEAN. Gitu ya. Kemudian mendorong ASEAN Community, itu juga peran penting kita melakukan beberapa mungkin saya sampaikan di pertemuan SBY kemarin begitu ya kepada teman-teman gitu. Itulah kunci. Kalau hari ini kira-kira apa? Kalau di Pak Jokowi kira-kira apa nih? Kontribusi paling
izin menjawab Mas, yang Ya, sependek pengetahuan saya, mhm. kemarin-kemarin itu Bu Retno sering sekali mengadakan meeting-meeting secara online dengan negara-negara ASEAN, bahkan kadang ada kadang ada ada perwakilan dari Amerika Serikat, perwakilan dari Cina yang juga ikut dalam kegiatan-kegiatan ASEAN itu. Jadi mungkin jawaban saya hari ini key roles yang di Pak Jokowi ini, Indonesia tuh sering sekali mengadakan meeting-meeting, terutama di saat pandemi, ketika ada negara ASEAN yang bermasalah, Indonesia itu selalu yang jadi yang terdepan untuk melakukan meeting bersama negara-negara ASEAN dengan upaya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada, seperti kemarin konflik Laut Cina Selatan, kemudian konflik Myanmar. Indonesia tuh selalu mengadakan meeting-meeting, terutama Bu Retno yang sering kali itu mengajak negara-negara ASEAN, bahkan mengajak perwakilan dari Amerika Serikat, perwakilan dari mana-mana pun untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di ASEAN. Itu sependek pengetahuan saya. Terima kasih, Pak. Oke, makasih Akbar. Ya, jadi kalau hari ini ya salah satunya dari yang Akbar sebut tadi adalah yang Bu Retno tuh begini, bukan mencampuri urusan Myanmar, tidak, tapi Menteri Luar Negeri kita, ya let's say Indonesia begitu ya, Indonesia itu cukup aktif dalam upaya menyelesaikan persengketaan di Myanmar. Oke. Terutama kasus HAM. Sorry, bentar. Sorry. Sampai mana tadi? Oke, Indonesia itu cukup aktif kok dalam upaya untuk menyelesaikan permasalahan di Myanmar. Permasalahan HAM ya, terutama yang Rohingya. Begini teman-teman, Mas itu bukannya mengintervensi. Iya sih mengintervensi begitu. Cuma begini, yang dimaksudkan non-intervention itu kita boleh kok negur sekali, itu boleh. Itu sama kayak budaya kita ya di rumah gitu. Kita boleh negur sekali itu boleh. Fikri coba duduknya yang benar, jangan ngangkang gitu, itunya kelihatan, celananya kelihatan, oke? Celananya kelihatan, right? Terus si Fikri ini tetap duduknya begitu. Terus kita ini orang yang nggak kenal, bukan orang yang nggak kenal, maksudnya orang yang memahami keluarga kita, gitu ya, orang yang dekat sama keluarga kita. Kalau dekat mungkin ya sudahlah begitu, pasti kita tegur lagi gitu. Tapi maksudnya gini, saat itu di muka forum ada orang lain di situ gitu, kita harus menjaga harkat dan martabatnya Fikri juga. Ya sudah, jangan ditegur lagi, nanti mempermalukan dia. Oke, cukup sekali aja. Menteri Retno itu menegur apa yang terjadi di Myanmar. Kita aktif, kita ikut berperan di situ, bukan berperan ya, bahasanya terlalu besar kalau berperan. Ikut bersuara dalam konflik di Myanmar. Cuma kita tidak bisa mengintervensi lebih lanjut. Kita cuma bisa sebatas menegur saja. Tapi kalau teguran itu tidak didengar, kita boleh kok menginisiasi pertemuan, diskusi. Fikri ini susah banget dikasih tahu, sini. Mana nih saudaranya si Fikri? Ini ada si Herdi, ada Muhammad Akbar, saya kumpulin. Herdi, Muhammad Akbar, ini gimana ya caranya kita negur si Fikri ini biar kalau duduk itu kakinya di bawah, yang benar begitu. Jangan ngangkang duduknya. Kalian ini saudaranya, kita ini saudaranya, gimana kita pikirin ini? Nah, itu yang dilakukan oleh Menteri Retno. Jadi dia tidak mengintervensi ujuk-ujuk, woi Fikri, baru Fikrinya nggak mau turun kakinya, baru kita pukul. Atau kita pukul kakinya gitu. Woi, turunin kaki lo gitu. Nah,
nggak gitu model Indonesia. Yang model seperti itu mungkin diterapkan oleh Uni Eropa, diterapkan oleh Amerika Serikat begitu ya. Nah, ini tidak untuk ASEAN. Oke, sekalipun Bu Retno itu aktif gitu ya, tetap tidak mengintervensi jatuhnya menurut saya. Nah, itu benar yang Akbar tadi sampaikan, bahwa ternyata si Bu Retno atau Indonesia begitu kemudian menjadi orang yang cukup aktif. Salah satu upayanya adalah KTT ASEAN kan di Jakarta nih baru-baru ini gitu ya. Nah, itu kan yang datang akhirnya Ming Aung yang kemarin kita udah bahas ya, si Jenderal Ming Aung itu kan harusnya nggak boleh datang, ditolak begitu. Tapi kemudian dipersilakan Indonesia datang. Tujuannya untuk apa? Tujuannya justru argumentasinya pemerintah ya, argumentasinya Menteri Luar Negeri, biarin aja, nanti pas datang pasti kita omongin baik-baik. Nah, itu salah satu upaya. Jadi dia mempersilahkan saja Jenderal Ming Aung, kemudian kita omongin baik-baik. Pak, gimana Pak? Coba Pak, ini aduh saya nggak enak ini ngelihat negara Bapak begini nih. Nah, gitu basa-basinya lah ya, kurang lebih. Right? Okay. Next, how do you think Indonesia should manage South China Sea? Menurut teman-teman gimana sih caranya Indonesia itu memanage South China Sea? Terutama kaitannya dengan negara-negara ASEAN lainnya. Dengan shuttle diplomasi, Kak. Kenapa? Shuttle diplomasi. Shuttle diplomasi ya yang dilakukan Menteri Marty, good. Tapi makasih Herdi, tapi fakta lainnya yang kita temukan adalah shuttle diplomasi result nothing. Nggak ada hasilnya. Okay? Itu to be honest begitu. I'm a fan of Pak Marty begitu, a huge fan of him, tapi harus kita akui bahwa nggak ada hasilnya. Okay? Hasilnya hanya speech bahwa kita ASEAN akan menempuh jalur damai, and that's it, selesai. Tapi juga nggak selesai, status quo sifatnya. Status quo itu maksudnya, kalau saya ngomong status quo itu artinya keadaan seperti hari ini yang dipilih. Okay? Seperti sekarang ini. Okay? Consider key impediments such as climate states on South China Sea, ASEAN close relationship with China, and Indonesia's interest in ASEAN and South China Sea. Jadi coba ada lagi nggak cara-cara lainnya? Kira-kira how we manage South China Sea conflict within ASEAN's member states? Ada lagi nggak cara-cara lainnya? Ada lagi teman-teman kira-kira cara-cara lainnya untuk menyelesaikan Laut Tiongkok Selatan ini? Membuat fakta pertahanan bersama negara di kawasan. Oke. Fakta pertahanan belum, tapi ASEAN itu sudah punya COC. Bukan game, tapi Code of Conduct. Code of Conduct ini yang membuat, itu di rezimnya Pak SBY juga ya, diinisiasi oleh Pak Indonesia juga, dibuat kalau terjadi persengketaan di Laut Tiongkok Selatan, gimana menyelesaikannya? Ini ada kapal Tiongkok masuk, apa yang harus dilakukan? Dan lain sebagainya. Itu disebut sebagai Code of Conduct. Oke? Nah, tapi Code of Conduct itu tidak menyelesaikan persengketaannya. Ini kan Laut Tiongkok Selatan itu, teman-teman bayangkan ini. Laut Tiongkok Selatan itu menjadi sengketa karena ada banyak negara. Ini wilayah saya nih. Ini Laut Tiongkok Selatan yang putih ya. Nah, ini diakui sama China nih. Laut Tiongkok Selatan ini Tiongkok itu mengakui Laut Tiongkok Selatan itu segini luasnya nih. Nah, loh, terus si Brunei bilang, loh, itu laut kita. Ini zona ekonomi eksklusif kita segini nih. Ini Brunei di sini. Terus si Vietnam bilang, loh nggak bisa segini, itu laut kita. Oke. Terus si Malaysia bilang,
sebentar. Ini loh lautku segini. Ya udah kepotong Brunei segini. Loh kena, ini tumpang tindih semua. Belum lagi Filipina di sebelah sini bilang, ini kita ini negara kepulauan sampai sini loh lautnya. Oke, ini tumpang tindih nih, ruwet sekali nih. Laut Tiongkok Selatan ini diperebutkan itu. Nah, COC, Code of Conduct itu tidak menyelesaikan ya udah lautnya kita bagi yuk segini, enggak. Code of Conduct itu menyelesaikan bila mana terjadi perselisihan. Kapal asing masuk, kapal nelayan masuk, Tiongkok tiba-tiba membuat eksplorasi minyak bumi di Paracel Island. Itu di salah satu pulau yang disinyalir gas dan minyaknya cadangannya sangat besar begitu. Apa yang harus dilakukan? Nah, itu kemudian dimuat di dalam Code of Conduct. Tapi tetap ujung-ujungnya menghormati kedaulatan. Akhirnya apa? Status quo juga. Nah, kalau saya jelaskan sedikit ke teman-teman, bagaimana nih menurut teman-teman itu? Kok pikiran saya buntu ya? Jadi saya akan menjawab, ya sepertinya status quo. Status quo itu maksudnya yang nggak berubah seperti sekarang ini. Gitu. Nothing happens, nothing changes. That's it, selesai. Right? Bisa difahami teman-teman? Nah, Indonesia pun tidak bisa berbuat banyak akhirnya. Karena kita pun di Laut Tiongkok Selatan atau kita sebut sebagai Laut Natuna Utara, kita memiliki wilayah persengketaan di sana. Jadi kalau kita bilang si Pak Marty bilang nggak ada kok Indonesia sengketa di Laut Tiongkok Selatan, keliru juga. Karena kita di Laut Natuna Utara itu bersengketa dengan Tiongkok. Nah, kita nggak usah capek-capek ngurusin negara lain. Negara kita aja sama Tiongkok di LTS itu Laut Tiongkok Selatan ya. Di LTS itu nggak bisa selesai. Gimana kita mau menyelesaikan urusan negara lain kan begitu loh. Jadi pada akhirnya it remains status quo, right? Ada pertanyaan? Oh ya. Teman-teman ada? Yes. Dengan adanya ASEAN ini kok masalah laut dalam sama laut JE itu masih terjadi, itu kenapa ya Mas? Apakah ASEAN ini masih kurang kurang berlaku kayak di masalah kayak gitu Mas? Atau emang kitanya aja terlalu barbar gitu? Kalau saya nggak keliru ya, mudah-mudahan saya benar begitu. Kalau sesama negara ASEAN kita tidak punya konflik ZEE. Sependek pengetahuan saya tidak punya konflik di zona ekonomi eksklusif, kita nggak punya konflik. Tapi mungkin nanti teman-teman boleh mengoreksi saya kalau memang saya keliru. Yang jelas sepahaman saya tidak ada konflik ZEE. Konfliknya itu terjadi di Laut Tiongkok Selatan, itu cross border. Jadi dia itu melewati batas, saling tumpang tindih. Bisa jadi pada Laut Natuna Utara itu bertumpang tindih dengan Laut Tiongkok Selatan dan disinyalir bertumpang tindih dengan laut punyanya Malaysia. Oke, pada titik itu saja. Tapi sisanya negara ASEAN itu banyak yang tumpang tindih lautnya. Kalau zona ekonomi eksklusif itu biasanya settle. Seperti Malaysia dan Brunei. Teman-teman lihat petanya Brunei ya, peta Brunei itu di zoom in gitu. Negara Brunei itu agak weird menurut saya karena gini, mungkin nanti teman-teman bisa cek gitu, tapi kalau saya gambarkan ini wilayah Brunei ini kan begini ya, dia mengantong begini. Oke. Kemudian wilayah satunya di sini. Sementara Pulau Borneo-nya itu begini. Nah, sampai bawah gini. Oke. Nah, ini kan keputus nih. Di tengah ini wilayah siapa? Ini wilayah Malaysia. Loh, ini gimana Mas ini begini? Nah, akhirnya si Brunei membuat, nama jembatannya saya lupa. Dibuatlah jembatan Sultan siapa gitu. Jadi jembatannya itu menghubungkan dari sini ke sini. Nah, gitu. Bukan deh. Ini kalau nggak salah sungai deh. Ini sungai. Terus jembatannya begini nih. Aduh, pokoknya gitulah. Pokoknya wilayahnya ini kebagi dua, di selak-selaknya itu ada Malaysia.
Nah, biar dia nggak motong Malaysia, dibuatlah di laut itu jembatan yang menurut saya sophisticated, panjang sekali jembatannya karena di laut ya. Tidak bersengketa tuh dengan Malaysia gitu, karena memang sudah disepakati. Ini laut yang ini begitu, kira-kira siapa yang punya? Ya udah kita bagi dua aja, atau Malaysia, tapi saya boleh ya melintasi begitu. Oke, jadi sejauh pemahaman saya, kalau di ZEE tidak bersengketa, tidak bermasalah. Yang bermasalah ada di laut lepasnya atau di Laut Tiongkok Selatan. Yes, Akbar. Ya, baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya ingin bertanya, selama selama berdirinya ASEAN, apakah pernah ada intervensi Barat dalam penyelesaian kasus atau konflik-konflik di negara-negara ASEAN itu sendiri, Pak? Adakah pengalaman intervensi Barat di itu saat penyelesaian konflik itu? Terima kasih, Pak. Ya, makasih Akbar. Saya coba remind ya. Kalau Baratnya itu masuk ikut memediasi begitu, kayaknya nggak ada. Yang benar-benar Baratnya masuk ngubek-ngubek begitu ya, itu kayaknya nggak ada. Tapi kalau Amerika masuk ke Asia Tenggara, dalam tanda kutip masuk ya ke Asia Tenggara, untuk menolong Singapura, menolong Filipina, atau menolong Malaysia dalam mempertahankan atau mengamankan Laut Tiongkok Selatan, itu iya. Okay. Tapi bukan logikanya itu bukan nolongin yang ya udah kita duduk bersama, saya sebagai mediator, itu nggak pernah setahu saya. Okay. Tapi kalau masuk untuk mengamankan Laut Tiongkok Selatan, iya, Amerika melakukan itu. Okay. Ada lagi yang lain? Mas? Yes. Kan tadi sempat yang Mas jelaskan kalau misalnya COC ini nggak bisa menyelesaikan dan malahan jadi status quo gitu aja kan. Apa pernah kayak ada, saya nggak tahu sih ini gimana mekanismenya, cuman gimana kalau misalnya di Asia Tenggara itu dibikin kayak perjanjian gitu loh Mas, soal ini, apa nggak pernah terbesit gitu di policy makers-nya kita gitu, tentang perjanjian, kesepakatan gitu, maybe, I don't know, micro unclose gitu, kayak, karena masalahnya ini kan sangat pelik gitu kan. Itu sih Mas pertanyaannya, makasih. Ya, makasih Cindy. Jadi Cindy-nya nanya, bisa nggak sih lebih konkret daripada sekadar COC begitu ya? Filipina kan sudah mengajukan itu, bukan mengajukan. Filipina itu sudah membawa Tiongkok ke Mahkamah Internasional. Hasilnya Filipina menang. Apa yang dilakukan oleh Tiongkok? Gundulmu, itu laut saya. Tetap dia bersikeras bahwa Nine Dash itu ada. Right? Kalau saja, jangankan di tingkat ASEAN, di tingkat international court saja, di tingkat internasional yang di bawah PBB saja, dia bisa menolak hasilnya, ya bayangin apalagi di ASEAN, siapa kita begitu ya, 10 negara dibandingin Tiongkok juga kita ludes, right? Ini keputusan keputusan Mahkamah Internasional untuk memenangkan Vietnam. Jelas Vietnam menang loh, bahwa Laut Tiongkok Selatan yang bagian Vietnam ya, bukan yang semuanya. Yang bagian Vietnam itu milik Vietnam, bukan punyanya Tiongkok. Tiongkoknya nggak mau, Tiongkok saat sidang tidak pernah hadir. Tiongkok karena dia tidak hadir, saat putusannya keluar, dia bilang, saya tidak mengaku itu karena saya tidak pernah mengikuti persidangan tersebut. Oke? Yang saya akui adalah Nine Dash punyanya Mbah Buyut saya ini. Ini tidak berlaku di Mahkamah Internasional. Mahkamah Internasional bilang, Nine Dash ini tidak ada dasar saintifiknya. Padahal sudah dibilangin begitu, Vietnam menang. Tiongkok tetap nggak mau ngakuin. Ujung-ujungnya apa? Sekarang Filipina itu yang paling dekat sama Tiongkok. Oke? Filipina itu paling dekat sama Tiongkok daripada negara-negara, maksudnya negara yang bersengketa ya. Vietnam aja agak benci tuh sama Tiongkok. Tapi Filipina, Duterte itu sekarang
Wah, gini banget dia sama Tiongkok. Gara-gara apa? Gara-gara pas keputusannya keluar, Tiongkok tidak mau mengakui, Vietnam marah. Ini gimana? Amerika Serikat diikuti. Bro, tolong bro. Ini saya, aduh kacau ini. Dia nggak mau ikut peraturan ini. Ujung-ujungnya bukan si Jinping awalnya ya, bukan Menlu-nya. Kayaknya spokesman-nya. Pokoknya someone diutus dari Tiongkok pergi ke Filipina, ketemu Duterte. Lembek Duterte-nya. Kenapa lembek? Oh, ternyata Tiongkok menjanjikan investasi yang sangat besar masuk ke Filipina. Right? Tiongkok dalam membahas isu Laut Tiongkok Selatan, ini saya kasih tahu ke teman-teman. Tiongkok itu kalau membahas isu LTS tidak pernah mau membahas itu gerudukan atau apa namanya istilah kita, gengbeng gitu ya. Dia nggak mau di gengbeng, nggak mau dia. Apa istilahnya itu ya? Keroyokan. Nah dia nggak mau tuh keroyokan, right? Jadi begitu Tiongkok diundang di ASEAN Plus 3 begitu atau ASEAN China meeting begitu, dia harus disclaimer. Kalau kamu meeting, jangan sekali-sekali kamu nyinggung LTS ya. Kalau kamu nyinggung LTS nih investasi saya tarik semua. Oh iya siapa. Sejauh ini yang dilakukan oleh oleh Tiongkok adalah membahas LTS itu bilateral, bukan multilateral. Cindy dan teman-teman bayangin, negara sekecil Vietnam, negara sekecil Filipina didatengin sama orang badannya gede, berotot, punya senjata. Kira-kira kecut nggak? Kecut. Ya kan kita niatnya bakal berani kalau kita, yuk barengan yuk gitu. Yuk kita bisa yuk. Libas Tiongkok yuk gitu. Tiongkoknya, kamu datang barengan, sikat kamu satu-satu. Nggak ada yang berani datang barengan. Nggak pernah dibahas bersama di ASEAN itu Laut Tiongkok Selatan nggak pernah dibahas. Kecuali COC ya, COC itu kan internal kita. Tapi kalau dengan Tiongkok memilih bilateral. Kenapa? Nanti saat bilateral itu dia bilang gini, Mas Duterte, ini saya kesini nih saya bawa kotakan nih sama ini keranjang buah nih untuk Filipina gitu. Nggak apa-apa, saya cuma pengen bertamu aja ke sini. Besok-besoknya begitu lagi. Lama-kelamaan, wah Duterte-nya nyenyet ini dengan investasi begitu. Akhirnya Duterte itu keras dari semua negara claimant state di ASEAN. Filipina itu adalah yang paling keras. Makanya Filipina doang yang berani ngangkat Laut Tiongkok Selatan itu ke mahkamah internasional. Cuma Filipina. Dia paling berani. Dia keras sekali karena dia merasa di backup sama Amerika. Begitu hasilnya keluar, kecut. Sama. Jadi jangankan membayangkan di tingkat ASEAN faktanya. Ya ada legal binding yang lebih tinggi saja, abai. Oke? Ada lagi yang lain? Good. Alright. Mas. Yes. Kekurangannya dari pembentukan ASEAN ini apa, Mas? Apakah kita menjadi negara yang ya terlalu mementingkan ASEAN atau gimana, Mas, kekurangannya terbentuknya Kekurangannya ASEAN begitu maksudnya? Iya. Kan tadi Mas kan menjabarkan sisi positifnya, sisi negatifnya apa dari pembentuknya ASEAN ini? Oke. Terhadap Indonesia atau pembentukan ASEAN-nya aja? Terhadap Indonesia dan pembentukannya kepada dia ada ini. Kalau nggak ditanya tadi nggak ditanya. Kalau terhadap ASEAN-nya, kalau terhadap ASEAN gitu ya, kekurangannya ASEAN ada nggak? Ada banyak. Coba aja di-compare dengan Uni Eropa. Begitu. Uni Eropa itu adalah wilayah yang sangat integratif sekali, terintegrate sekali dia. ASEAN belum bisa ke sana. ASEAN itu masih takut dengan sovereignty tadi. Kalau terancam nih, kalau kita mata uangnya satu, nanti kedaulatan kita sebagai negara untuk mengatur ekonomi itu bakal diambil alih oleh ASEAN. Waduh, bahaya. Kalau masyarakatnya ini dibuat seperti
seperti Eropa yang pindahnya itu suka-suka begitu ya, pindahnya itu kapan aja begitu. Susah, negaranya itu bakal bilang, sekalinya yang jalan dari Malaysia ke Indonesia ini dari lewat darat terus lewat kapal, kalau dia ternyata teroris gimana? Kan nggak kedetek. Nah, kan di Eropa begitu, kalau teman-teman dari Belgia jalan ke Prancis, jalan ke Jerman, nggak ada yang meriksa karena ya penduduk satu saja gitu ya. Biasa saja gitu, visanya visa Uni Eropa. Nah, ini kalau warga negara lain kita nggak tahu nih bahwa kejahatan dan lain sebagainya. Ini sangat kita belum siap ke situ. Kalau terhadap Indonesia ada nggak minusnya? Saya nggak pernah berpikir ya ada nggak ya minusnya ASEAN untuk Indonesia. Saya jujur Herdi tidak pernah berpikir itu karena memang kalau menurut saya sekali lagi ya mungkin banyak positifnya kali ya daripada negatifnya untuk Indonesia ya. Untuk Indonesia kayaknya banyak positifnya gitu. Terlebih memang ASEAN ini adalah tempat utama kita untuk nampil gitu. Nampil di dunia internasional nih, inilah tempat kita. Kayaknya begitu. Oke. Ada lagi yang lain? Oke, kalau tidak ada, sekarang saya mau bermain sama teman-teman, tapi saya yakin sih ini karena saya juga telat mulainya dan saya juga agak lambat ya dengan saya punya isu sendiri sekarang, jadi agak-agaknya tidak maksimal performa saya dalam mengajar begitu. Ditambah baterai saya yang lowbat sekarang. Bentar ya. Ya, saya sekali lagi saya minta maaf ke teman-teman karena tidak maksimal mendeliver kelas hari ini. Oke, ada pertanyaan ini. Ade, permisi Kak, izin bertanya. Ini saya ke penyiar radio ya. Yang ingin saya tanyakan adalah mengenai gagalnya ASEAN meredakan masalah kudeta di Myanmar. Saya nggak mau bilang itu gagal ya, Ade ya. Itu berproses, masih berproses. Meredakan isu masalah kudeta di Myanmar itu kan membuat Myanmar tidak akan diajak untuk mengikuti KTT. Enggak, dia diajak, tetap diajak. Nah, dari hal itu apakah membuat hubungan ASEAN semakin renggang dengan anggotanya, apakah menjadi solusi? Ini kayaknya Ade ada mungkin karena sinyal kali ya, jadi agak kurang jelas sayanya berbicara. Jadi Myanmar itu tidak dilarang mengikuti KTT ASEAN. Jenderal Min Aung itu, saya lupa namanya. Siapa Farhan namanya? Farhan tuh yang tahu kemarin ya. Masih ini Min Aung something tadi. Itu diperbolehkan kok ke Indonesia. Diizinkan ke Indonesia dan menjadi delegasi resmi Myanmar. Boleh. Oke, ini Aung San Suu Kyi nih digantikan nih sama si Min Aung itu. Oke. Apakah terjadi perenggangan hubungan antara ASEAN dengan Myanmar? Kok kalau saya membaca informasi gitu ya, literatur, enggak sih kayaknya, enggak tidak terjadi kerenggangan antara hubungannya ASEAN dengan Myanmar. Dan kayaknya ASEAN juga enggak dalam meeting tersebut, dalam meeting KTT itu kayaknya sih ya tetap diajak Ade. Tetap diajak dan kayaknya dalam meeting itu tidak dibahas deh masalah masalah Myanmar dan isu HAM-nya ini nggak dibahas gitu karena ya itu tadi menghargai saling menghargai saja gitu ya. Itu yang apa namanya prinsip ASEAN itu non intervention, kita saling menghargai. Kalau ada aibmu jangan dikemukakan di muka umum, nggak boleh. Nah, itu yang terjadi. Jadi, Jenderal Min Aung-nya tetap datang. Padahal penolakan di Jakarta itu, terutama aktivis HAM ya, menolak sekali. Indonesia itu berhak sebenarnya untuk menolak kedatangan
jenderal itu. Tapi kemudian Presiden Jokowi merasa enggak, ini mungkin kesempatan kita untuk diskusi bareng-bareng sama jenderalnya, gimana sih itu kejahatan di Myanmar tuh bisa enggak gitu. Nah, ASEAN itu setahu saya mendorong untuk tercapainya perdamaian di Myanmar. Tapi dia bukan berarti Myanmar kamu harus gini, Myanmar harus gitu, enggak. Kita tetap welcome siapapun Anda. Karena mayoritas negara ASEAN juga pemimpinnya otoriter juga. Nih, Lee Hsien Loong, berapa tahun dia menjadi PM Singapura? Duterte dengan gayanya yang seperti ini. Mahathir Muhammad yang tiba-tiba naik lagi. Gitu. Ini Sultan Bolkiah yang nggak selesai-selesai reign-nya gitu ya, ke tahtanya itu. Ya, semuanya mengalami itu di ASEAN. Ada lagi? Ya saya minta maaf ke teman-teman karena kalau performa saya sepertinya hari ini tidak maksimal ke teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman dapat memaklumi keadaan saya. Saya juga mungkin cerita ke teman-teman masalah saya apa ya. But anyway, saya sebenarnya ada satu slide lagi. Saya pengen teman-teman role play, tapi role play kali ini lebih kompleks. Mungkin kita bisa teman-teman bisa saya split breakout, teman-teman bisa diskusi maksimal kita istirahat 5 menit gitu ya. Jadi nanti mungkin 20 menit kali ya, jam 14.40 teman-teman sudah bisa mulai diskusi di breakout-nya. Jadi kita break dulu. Tapi tolong dicatat hasil breakout-nya. Nanti teman-teman sampaikan hasil breakout-nya di pertemuan ke depan. Di minggu depan masih sama saya kan ya? Teman 11 masih sama saya kan? Nah, nanti iya benar, Pak. Yes, kita sisihkan sedikit waktu untuk membahas hasil breakout-nya. Oke? Breakout ini adalah role play. Oke. Tapi ini lebih nyata daripada yang kemarin. Kalau yang kemarin kan terlalu halu ya. Nah, ini lebih nyata. Keadaannya lebih kontekstual. ASEAN Summit is on the way to be held next year. On the summit, discussion on various issues will be addressed by member states. Jadi kalau setiap summit itu banyak hal, banyak agenda yang dibawa oleh masing-masing presiden, oleh masing-masing perdana menteri, begitu ya. Indonesia, represented by its president, diwakilkan oleh Pak Jokowi, would bring 3 primary agendas to the forum to deal with. Kita bawa 3 agenda. Kira-kira mana agenda ini bisa diterima oleh forum? Help the president to formulate 3 agendas that would be addressed on the next ASEAN Summit. Each group consists of President, Minister of Foreign Affairs, Minister of Defense, Minister of Trade, Chairman of the Joint Chiefs, itu adalah Panglima TNI, Co-Minister for Economics, Coordinating Minister for Security, Law and Human Rights ya, Polhukam, Politics ya, Co-Minister, Coordinating Minister of Maritime Affairs, Coordinating Minister for Human Development. If number of your members exceed these roles, kalau lebih jumlah anggotanya, sisanya itu memainkan peran sebagai staf ahli presiden. Oke, situasinya sekarang in your situation room. Jadi presiden tuh punya situation room. Situation room-nya itu dipegang oleh kantor staf kepresidenan. Jadi dalam situation room itu presiden bisa nge-zoom dengan siapapun, bisa rapat urgent dengan siapapun. In your situation room, help the president to formulate 3 agendas. Tapi teman-teman harus mengconsider atau memikirkan ya peran masing-masing. Each role, masing-masing peran, jadi menteri ini, menteri itu, coordinating menteri ini, menteri itu, termasuk staf ahli presiden. Okay? Each role has their own interest, punya kepentingan masing-masing. Boleh kepentingan individu, boleh kepentingan kelompok kementerian itu. Right? But don't forget your raison d'etat. Kepentingan negaranya juga harus diingat. Jadi kalian tuh punya, jadi Menteri Luar Negeri punya kepentingan sendiri gitu ya. Tapi ingat kepentingan negaranya juga harus difikirkan.
Kepentingan kelompok kementeriannya boleh dibawa, jadi contohnya ini Kementerian Perdagangan pengen berdagang dengan Tiongkok banyak begitu, tapi kita harus memikirkan, kepentingan nasional kita kan nggak boleh terlalu dekat dengan Tiongkok, contohnya begitu. Nah, jadi nanti saat teman-teman diskusi, teman-teman harus lebih bijak menentukan sikap. Teman-teman pasti punya banyak agenda dari masing-masing menteri, membawa banyak agenda, tapi presiden kita cuma boleh bawa 3 saja. Nah, teman-teman sikapi itu dengan bijak, diskusikan itu dengan bijak. Kira-kira apa? Give your argumentation for each agenda. Kira-kira satu agenda itu satu argumentasi utama begitu. Kenapa sih kita pilih itu gitu? Kenapa sih itu penting untuk kita angkat gitu? Kenapa kira-kira ASEAN Summit harus fokus kepada isu itu? Jadi ini isunya bukan isu Indonesia, tapi isu regional. Isu yang dibawa itu harus isu regional. Tapi teman-teman sebagai punya role masing-masing itu harus memikirkan kepentingan kelompoknya masing-masing dan kepentingan bangsanya. Oke? Would it be in line with national interest? Kira-kira agenda itu cocok nggak dengan national interest kita? Would it maintain Indonesia centrality in ASEAN? Apakah ini bakal membantu kita tetap menjadi kakak tertua atau sentral di ASEAN? For the president, untuk presidennya, including his or her staffs, ya staff presiden tadi, dan Ministry of Foreign Affairs, please be wary of any consequences of your policy. Jadi kalau membuat gini, teman-teman yang menteri-menteri lain, Menteri of Defense, perdagangan dan lain sebagainya, itu kan akan memikirkan tentang agenda yang dipikirkan adalah agenda yang menguntungkan bagi kementeriannya begitu ya, atau bagi Indonesia. Nah, tapi karena agenda ini adalah agenda yang harus dibawa ke kawasan, oke, maka presiden dan stafnya, staf ini membantu presiden ya, Pak, ini Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan argumennya ini kayaknya Bapak harus counter dengan ini, Pak. Itulah. Anda tugasnya membantu presiden, bukan memberikan agenda, tapi lebih membantu presiden dalam membuat pertimbangan. Oke? MOFA dan presiden itu harus hati-hati dalam mengambil agenda, karena agenda ini akan berimplikasi kepada kawasan dan nanti akan berimplikasi kepada Indonesia. Oke? For others, yang lainnya, tolong saat membuat atau membawakan proposal kepada presiden, coba buat riset kecil. Kira-kira Menteri Pertahanan kita ini punya kepentingan apa ya di ASEAN? Kira-kira dia punya agenda apa ya? Menteri Perdagangan saya ini punya agenda apa ya di ASEAN? Bisa difahami, teman-teman? Okay, so we're gonna have like 2 minutes break. Kemudian teman-teman bisa bergabung di foto aja dulu screen-nya. Kemudian nanti teman-teman bisa diskusikan. Jadi teman-teman tentukan siapa yang jadi presiden, siapa yang jadi ini, siapa yang jadi itu. Oke? Ini kayaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 peran menteri dan presiden, sisanya nanti menjadi presidensial staff. Sebentar, saya stop share dan saya split out. Maksudnya gimana, Herdi? Tentukan dulu yang jadi siapa? Sorry Pak, saya private chat Pak, sorry Pak. Ada teman saya nanya tadi dia masih bingung. Sorry Pak. Di HP jadi Untung bukan chat, bukan ngomongin saya ya. Kalau enggak. Sorry Pak. Saya breakout, ini berapa orang nih? 87 menjadi 7. 8 kelompok deh kayaknya. Ada 8 kelompok, teman-teman silahkan masuk ke ruangannya masing-masing. Oke?
Pokoknya nanti sampai jam 3.00 saya kembalikan ke layar utama. Kalau saya beserta room Zoom-nya. Jadi ingat kelompok, anggota kelompoknya, dan ingat ruang Zoom-nya. Oke, teman-teman. Pertemuan hari ini saya cukupkan. Jadi nanti kalau memang teman-teman ada yang menggantung begitu, ada diskusi yang masih tersisa, nanti silakan saja teman-teman, gimana, mau pakai WA kah, mau pakai Google Meet, terserah begitu ya. Nggak usah pakai pakai slide, tapi cuma satu saja. Saya cuma pengen ngelihat agendanya apa sama argumentasi utamanya, kayak satu kalimat aja udah cukup. Jangan kepanjangan slide-nya. Oke. Di pekan depan nanti si Pak Presidennya yang bakal ngomong. Atau Bapak Ibu Presidennya yang bakal ngomong. Agendanya apa, argumentasinya apa. Oke? Oke, kalau begitu teman-teman semua. Mas, maaf Mas, itu yang Yes. nanya lagi, yang the chairman of the Joint Chief of Staff itu apa ya? Itu apa namanya? Panglima TNI. Oke, thank you. Oke. Si Fikri tidak memperhatikan ini contoh-contoh buruk mahasiswa ini. Oke, right. Kalau begitu teman-teman semua, terima kasih atas partisipasi hadirannya hari ini. Kita berjumpa di Jumat depan. Nah, ini saya nggak tahu nih, Jumat depan apakah, waduh, karena ada kelompok ya. Jumat depan kita Zoom aja deh, karena kelompoknya kan kalaupun terbasin beda-beda ini kelasnya. Tapi nggak tahu deh, nanti kita lihat ya Jumat depan apakah memang masuk atau online. Oke? Ada pertanyaan? Right, kalau tidak ada, saya tutup teman-teman semua. Terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya hari ini. Kita jumpa pekan depan. Teman-teman sehat-sehat selalu. Jaga kesehatan biar kita bisa bertemu di pekan depan dengan keadaan yang sama seperti hari ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Makasih Kak. Iya, Dik. Makasih Kak. Iya, Dik.